Video untuk mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Untuk pertemuan kali ini, saya bahas mengenai fungsi bisnis dan proses bisnis. Sebelum saya lanjutkan mengenai pembahasan, terlebih dahulu saya akan lakukan pendefinisian terhadap proses bisnis. Proses bisnis terdiri dari dua kata, yaitu proses dan bisnis. Proses itu merupakan sekumpulan tindakan mulai dari masukan, kemudian ada sebuah proses yang diakhiri dengan sebuah keluaran nantinya. Yang kedua yaitu bisnis, yaitu menciptakan sebuah hasil di dalam sebuah kegiatan tersebut. Berarti apa yang akan kita kerjakan tentunya akan bernilai bagi siapa? Bagi konsumen tentunya. Yang terakhir kita gabung yaitu proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas aktivitas untuk mencapai tujuan. Berarti di dalam proses atau di dalam bisnis tersebut, dalam proses dan bisnis tersebut yang nantinya akan menghasilkan sebuah tujuan yang akan berguna bagi manusia atau sistem, baik itu di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Lebih detail lagi, definisi dari sebuah proses bisnis adalah sebuah rangkaian aktivitas yang memiliki keterkaitan. Berarti tidak hanya satu proses di dalamnya. Ya, tidak hanya satu proses di dalamnya. Dia memiliki beberapa proses, tetapi proses-proses itu harus memiliki tujuan dari organisasi itu sendiri dan tentunya sudah ditentukan sebelumnya. Berarti dan selanjutnya adalah sebuah proses bisnis juga akan memiliki sebuah tahapan, adanya input, adanya output, dan adanya proses yang terdiri dari beberapa sumber daya dengan aktivitas yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Ada sebuah input data masukan di dalamnya. Kemudian proses ini dilakukan oleh internal perusahaan, bagaimana melakukan pengelolaan customer, bagaimana melakukan pengelolaan supplier, kemudian ada lagi sumber daya, ya. Sumber daya itu bisa manusia, bisa mesin, termasuk keuangan di dalamnya. Kemudian ada teknologi yang dipakai dan hasil akhirnya, sehingga proses ini akan bersatu mulai customer, supplier, resource, kemudian teknologi atau internet di situ, kemudian produk bersatu yang hasilnya akan menghasilkan sebuah output di dalamnya. Gambar ini akan saya jelaskan lebih detail lagi, yaitu karakteristik dari sebuah proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis itu harus memiliki owner, ya, yang ditunjuk langsung manajemen. Contohnya customer, siapa yang mengelola customer, siapa yang mengelola supplier, resource, sampai dengan siapa yang mengelola produk. Itu masing-masing harus memiliki owner yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah batasan-batasan yang jelas dari proses bisnis yang ada. Contohnya pengelolaan customer, batasannya sampai di mana. Kemudian supplier juga pasti hanya akan mengalami proses pengolahan dari customer. Demikian juga dengan produk, baik itu produk jadi ataupun produk yang masih dalam proses. Jadi batasannya juga harus jelas. Supplier tidak akan mengurusi customer, artinya dia tidak akan mengelola customer pula, ya, untuk yang bertanggung jawab. Jadi memiliki batasan. Kemudian penjelasan hubungan internal dan tanggung jawabnya. Ya. Semuanya itu harus ada keterkaitan. Ya. Umpamanya kita akan menghasilkan sebuah produk. Produk itu siapa yang akan mensuplai atau bahan bakunya dapatnya dari mana? Tentunya dari supplier. Produk, siapa yang akan membeli? Tentunya dari customer. Maka antara customer, supplier, dan produk harus saling keterkaitan. Jadi ini harus jelas. Yang kedua adalah prosedur tugas kerja
training terdokumentasi dengan baik. Ya pastinya harus ada ya kalau umpamanya orang akan mengeluarkan barang di dalam gudang. Tentunya orang gudang harus mengetahui barang itu dikeluarkan karena sebuah order. Berarti yang mengurus customer akan mengeluarkan sales order untuk diserahkan ke gudang dan gudang akan mengeluarkan delivery order. Itulah dikatakan sebagai prosedur. Ya. Kemudian ada lagi ukuran-ukuran, artinya dia target pelaksanaan. Ya, ukuran-ukuran yang dimaksud sini adalah target pelaksanaan. Ya, berapa lama dari order kemudian pengiriman, berapa lama untuk sampai terkirim, termasuk feedback kalau barang itu ada atau barang tidak ada atau barang terkirim, maka gudang itu harus mengembalikan ke sales bahwa barang itu sudah terkirim. Kemudian hubungan antar kepuasan user ini juga ada. Jadi namanya sebuah proses bisnis, antar user harus saling memberikan servis sehingga kepuasan antar user bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga waktu siklus dari aktivitas, artinya proses itu harus due date-nya ada, maunya sebuah order harus sekian hari terkirim, itu artinya prosedur tadi di atas sudah. Kemudian mempunyai keperumusan atau kebijakan, proses bisnis bisa berubah karena sebuah proses terhadap sebuah aktivitas. Hal itu dikeluarkan karena adanya kebijakan. Ya, jadi kalau sebuah proses bisnis dilakukan, maka dibutuhkan juga sebuah kebijakan. Kemudian setelah terjadi kebijakan, kemudian langkah-langkah apa yang harus menjadi perbaikan. Artinya, sebuah proses bisnis itu bisa berubah dengan menjadi yang lebih baik. Kalau kita lihat, proses bisnis berarti kita proses akan memperbaiki bisnis. Ya. Sebuah proses di dalam proses bisnis tadi karakteristik apabila terjadi perubahan, maka harus dapat segera mengikuti proses-proses yang terjadi. Bagaimana dengan kebutuhan informasi? Ya, antara bisnis dengan kebutuhan informasi. Kalau kita lihat tujuan sebuah organisasi melakukan bisnis adalah mencari keuntungan. Maka untuk mencari keuntungan, maka harus dilakukan sebuah proses. Agar proses itu dapat terlaksana dengan baik, maka proses itu membutuhkan beberapa informasi. Dapatnya dari mana? Tadi yang gambar di atas, beberapa user yang memiliki tanggung jawab yang saling keterkaitan. Ini kegiatan sebuah bisnis dan kebutuhan sebuah informasi. Sekarang eranya informasilah yang akan bergerak untuk menjalankan sebuah bisnis. Sekarang apa hubungannya antara proses bisnis dengan ERP yang kita bahas? Ya, ERP akan membantu sebuah proses bisnis. Ya, ERP akan membantu proses bisnis. Kenapa? Karena di dalam ERP dia memiliki sebuah database, memiliki sebuah pengolahan beberapa data sehingga menjadi sebuah report atau laporan. Laporan itulah yang akan menjadi sebuah informasi. Ya. Dengan adanya informasi yang baik, tentunya perusahaan itu berkeinginan untuk segera meningkatkan omsetnya, di mana dengan meningkatnya omset diharapkan proses keuntungan perusahaan itu akan semakin besar. Bagaimana mendapatkan omset yang baik? Tentunya dia harus menjalankan sebuah proses atau sebuah aktivitas yang dapat menunjang perusahaan secara efektif dan efisien. Ya, ini yang sangat hubungannya antara proses bisnis dan sebuah ERP. Di dalam proses ERP ada dua bagian yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah Functional Area of Operation.
Ini adalah fungsi-fungsi operasi di dalam proses ERP. Ya, ada bagian marketing and sales. Jadi kalau kita menggunakan sebuah ERP, marketing and sales itu ada. Yang pertama, yang kedua adalah supply chain management. Ini proses pengadaan barangnya. Kalau marketing and sales hubungannya dengan customer, kemudian supply chain dia hubungannya dengan supplier. Yang ketiga adalah accounting and finance, dia berhubungan dengan keuangan. Yang terakhir adalah human resource, hubungannya dengan ketenagakerjaan atau pekerjanya. Kalau pertanyaan, Pak, mesin gimana? Mesin adanya di supply chain dan lain sebagainya. Bagian kedua, di dalam proses ERP ada business function. Dia adalah proses ERP itu harus bisa menjalankan bisnis. Intinya harus bisa menjalankan bisnis. Saya pernah katakan bahwa sebuah sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat menunjang proses bisnis. Disinilah fungsinya business function. Ini contohnya sedikit, ada sebuah industri minuman, kemudian kalau kita amati proses bisnis apa saja yang dilakukan, mulai dari pengolahan airnya sendiri sampai dengan packing. Ada nggak keterkaitan dari masing-masing? Ada, kan itu ya. Packing, sales membutuhkan katakan satu ton hasil produksi. Ya. Kalau kita runut ke belakang, maka air yang tersedia sebelum diolah itu harus bisa mencapai 1 ton. Ya. Setelah diolah, tetap harus bisa memenuhi kebutuhan sales yang 1 ton itu. Itu harus terintegrasi. Kalau saya kasih contoh begini aja. Ya. Dalam proses bisnis di air tadi, ya, ada input, ada proses function, kemudian proses, ada outputnya. Kemudian request to purchase order, purchase computer. Jadi ada entry ya, maksudnya sini di entry data customer, entry datanya. Siapa yang melaksanakan? Yaitu marketing and sales. Prosesnya apa? Dia harus bikin sales order. Setelah itu baru order bisa di-generate. Ya, ini harus saling terkait, gitu. Dan ini prosedurnya harus berlaku. Bagian keuangan juga gitu, bagian pada saat membeli. Siapa yang nangani kalau pembelian? Accounting and finance. Ya, kemudian arranging financing in-house, artinya adalah dia menyesuaikan dengan keuangan. Maunya dia butuh dana 1 juta. Dana 1 juta, tapi keuangan sekarang 800.000. Bagaimana bagian keuangan itu mengeluarkan uang secara bertahap agar 1 juta itu terpenuhi? Atau saya balik, butuh 1 juta, dana perusahaan cuma 1,2. Kalau kita habiskan 1 juta, maka perusahaan hanya punya spend money atau ketersediaan uang hanya 200. Itu sangat membahayakan. Ya, nanti baru kita keluarkan uang technical support dan ketersediaan order, menyediakan order kalau terjadi pengiriman dan lain sebagainya dilakukan oleh supply chain management. Itu bagian gudang ya, supply chain management itu bagian gudang. Bisnis proses kalau kita kembangkan untuk bagian manufacture ada banyak. Ya, mulai dari permintaan customer sampai layanan purna jual. Kalau di dalam manufacture kurang lebih slide-nya seperti ini ya. Prosesnya kalau di manufacture mulai seperti ini, ada beberapa proses yang dilakukan lebih detail lagi dari yang tadi ya, lebih detail lagi, mulai sales, marketing, engineer, berarti di bagian teknik, kemudian production, kemudian delivery order, finance, sampai customer support. Kalau kita ngelihat dari proses ini sudah menampung seluruh proses bisnis. Oke, demikian penjelasan saya untuk materi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan diskusikan di WhatsApp group. Kemudian googling jangan lupa. Dan terakhir, tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.